Terima kasih diucapkan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada acara diseminasi MTL Pola Gerak Baru dalam Semangat Kreasi oleh Pak Krisna Bawono. Pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga diseminasi MTL, acara keempat tanya jawab atau diskusi, dan acara selanjutnya penutup. Marilah kita buka acara diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Bangkit untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang dihormati Dewan Guru SDN 01 Kutorejo dan semuanya yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita bacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi untuk peningkatan kebugaran jasmani dan pola gerak baru dalam senam kreasi. Hal ini disusun oleh Bapak Krisna Bawono sebagai guru PJOK di SDN 01 Kutorejo. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita termasuk semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk acara ini diseminasi ini sudah disusun sedemikian rupa oleh beliau Bapak Krisna Bawono, dan sekarang untuk pemaparan semoga dalam acara ini lancar sampai selesai tanpa ada halangan suatu apapun, dan semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dari apa yang telah dilakukan oleh Bapak Krisna Bawono, dan semoga di kemudian hari tidak ada diseminasi tapi Bapak Krisna bisa mengimplementasikan di SD kita Kutorejo, menularkan kepada teman-teman guru dan juga memberikan ilmu kepada siswa dan siswi SDN 01 Kutorejo sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Amin Allahumma amin. Semoga untuk Bapak Krisna sukses selalu terutama dalam hal diseminasi ini. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun apa-apa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu diseminasi MTL oleh Bapak Krisna Bawono. Kepada Pak Krisna dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru semua karena sudah berkenan atau bersedia untuk mengikuti rangkaian acara sebagai pemenuhan tugas diseminasi PKG PJOK Kabupaten Pekalongan gelombang 1 ini. Langsung saja hari ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi RPL yang saya kerjakan. Sebenarnya dari sana ada 3 pilihan. Saya awali dari dulu. Ada 3 pilihan RPL yang harus kita ambil. Dan kebetulan di kelas kami ternyata menggunakan kocokan. Sebenarnya saya pinginnya pembelajaran yang baru di sini yang belum pernah ada, yaitu pembelajaran sport education model atau SEM yang kita buat untuk siswa-siswa SDN 01 Kutorejo. Tapi karena menggunakan kocokan, jadi saya akhirnya mendapatkan kebetulan yang pendidikan kebugaran. Jadi
Jadi ada 3, yang pertama pendidikan gerak, yang kedua yaitu pendidikan kebugaran, dan yang ketiga program SEM atau Sport Education Model. Nah, di sini saya mendapatkan jatah yang pendidikan kebugaran. Diseminasi ini saya ambil pertama adalah kebetulan terkait dengan kegiatan hari Jumat di sekolah kita. Saya pengen untuk ke depan pada hari Jumat itu untuk pembelajaran tidak hanya selalu jalan sehat, tapi ada kegiatan senam. Tetapi yang saya inginkan bukan dari saya yang di depan, karena pembelajaran yang sekarang dilakukan dengan kurikulum Merdeka itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, kebetulan pada acara PKD yang saya lakukan ini, saya mendapatkan pendidikan kebugaran. Saya ambil yang senam kreasi. Kenapa kok senam kreasi? Karena dengan senam itu bisa meningkatkan kebugaran bagi peserta didik, guru-guru juga. Karena apa? Kalau senam itu durasinya biasanya kan lama, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 1 jam seperti itu. Nah, untuk pendidikan kebugaran ini sangat penting sekali kaitannya dengan perkembangan peserta didik. Karena apa? Karena peserta didik yang sehat dan bugar otomatis ketika dia mengikuti pembelajaran di sekolah, dia akan merasa nyaman, tidak sering sakit-sakitan, tidak sering kejadian sakit seperti yang sekarang ini dilakukan. Banyak sekali yang kejadian sakit, apalagi kelas 1. Biasanya tiap hari pasti ada yang kejadian sakit. Itu seperti itu. Nah, di sini saya mengambil judul peningkatan kebugaran jasmani dan pola gerak baru dalam senam kreasi. Next. Tujuan dari RTL ini yang pertama terhadap peserta didik yaitu mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam membuat atau meniru senam kreasi. Kenapa kok saya di sini? Meskipun tujuan dari awalnya itu adalah membuat, tapi ada meniru. Kembali ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu yang dilakukan adalah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Saya rasa untuk anak SD, usia SD untuk membuat senam kreasi itu agak susah. Kemungkinan akan merepotan. Yang SMP, SMA saja pasti susah. Makanya di sini saya buat atau meniru senam kreasi. Jadi nanti anak-anak itu bisa melihat dari tayangan YouTube atau tontonan senam-senam yang lain dan mencoba untuk meniru itu, meniru, menghafalkan dan nanti dipresentasikan. Kemudian yang kedua meningkatkan kebugaran jasmani dengan pola gerak pada senam kreasi. Di sini dalam tujuan yang kedua meningkatkan kebugaran. Kenapa kebugaran? Karena dengan melakukan kegiatan senam dengan durasi yang lama, otomatis akan meningkatkan yang pertama satu daya tahan jantung, yang kedua daya tahan kardiovaskular atau paru-paru, kapasitas paru-paru dalam menghirup oksigen. Yang ketiga kekuatan otot, baik itu tangan, badan, dan kaki. Makanya bisa disebut meningkatkan kebugaran jasmani dengan pola gerak pada senam kreasi. Nah, pola gerak pada senam kreasi itu ada banyak macamnya. Mungkin Mbak Vina yang biasa ikut senam sudah paham. Ada single step, double step, ada ayunan tangan, 2 tangan, 1 tangan, butterfly seperti itu. Next. Produk utama dalam RTL ini peningkatan kebugaran jasmani melalui pola gerak baru pada senam kreasi. Di sini nanti anak-anak dituntut untuk membuat atau meniru senam yang ada di YouTube atau di kaset yang mereka beli. Tidak apa-apa. Ya. Di sini anak-anak diberi tugas itu berkelompok. Jadi tidak secara mandiri, dibentuk dengan kelompok. Mungkin ada 4 anak atau 4 orang bisa, 5 bisa seperti itu. Next. Model pembelajaran yang saya ambil ada 2 macam. Yang pertama pendidikan gerak, yang kedua pendidikan kebugaran. Untuk pendidikan gerak di sini karena anak melakukan banyak gerak-gerak dasar dalam senam, misalnya gerak dasar lokomotor, berpindah tempat,
gerak dasar non lokomotor yang juga ada, yaitu gerakan yang mengayun, butterfly atau tricep, itu semuanya ada, atau menepuk tangan, menepuk kaki. Kemudian pendidikan kebugaran seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah tentunya hasil dari pembelajaran ini senam. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kebugaran para peserta didik. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu peningkatan yang pertama daya tahan jantung, paru-paru, dan meningkatkan kekuatan otot. Nah, untuk mata pelajaran yang terlibat dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah tentu saja yang pokok atau lokomotifnya, yaitu PJOK, kemudian TIK dan SPDB. Kenapa saya mengambil TIK dan SPDB sebagai mata pelajaran yang dijadikan kolaborasi? Yang pertama, TIK-nya itu saya mengambil dari yang pertama presentasi dari anak-anak, biasanya menggunakan, ada yang menggunakan laptop, terus menggunakan proyektor, itu seperti itu. Kemudian SPDB-nya kira-kira seperti apa? Kok ada SPDB? Karena apa? Karena senam kreasi ini hampir sama dengan gerak tarian. Itu kenapa ada TIK dan ada SPDB. Lanjut. Untuk murid yang didapatkan serta didik yang akan saya sasar pada kegiatan kali ini adalah untuk murid kelas 5. Sebenarnya saya pengennya kelas 4, 5, dan 6. Tapi kalau kelas 6 itu saya mengambil kesimpulan biasanya untuk kelas 6 itu banyak kegiatan yang lain, entah itu ujian atau apa. Kalau dulu kelas 6 biasanya dilarang untuk kegiatan macam-macam karena terkait dengan ujian. Barangkali nanti untuk ini ada ujian nasional lagi. Akhirnya saya mantapkan, saya pikirkan fokuskan pada kelas 5. Untuk kelas 5 ini nanti dalam kelas dilaksanakan untuk programnya yaitu 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu dilakukan diskusi baik dari guru maupun peserta didik untuk menentukan yang pertama jenis senam apa yang akan dibuat. Misal senam kreasinya durasinya berapa lama, apakah hanya sebatas inti dan pendinginan atau ketiganya, pemanasan, inti, dan pendinginan. Ini dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Rencananya nanti kemungkinan bulan ini ya, jadi anak kelas 5 itu akan saya beri tugas khusus tentang RTL ini, membuat senam atau meniru senam dari YouTube. Nah, nanti akan dilakukan terus nanti presentasikan hasilnya. Lanjut. Kemudian pada peluncuran proyek yang pertama seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu guru dan peserta didik berdiskusi tentang senam kreasi dan bagaimana cara membuatnya. Tentunya meskipun pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik, guru juga harus bertindak sebagai fasilitator. Dalam arti apa? Guru tetap terus memberikan bimbingan tanpa mengurangi atau membedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu adalah yang pertama tadi berpusat pada peserta didik, dan tentunya dalam pembelajaran kita dituntut untuk tidak diskriminatif. Maksudnya di sini apa? Kemampuan peserta didik itu pasti berbeda-beda, tidak mungkin sama semuanya, apalagi dalam pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Wong di dalam kelas saja kemampuan matematika, silat dan JB pasti berbeda, apalagi terkait dengan pendidikan gerak dan kebugaran. Nah, di sini nanti rencananya dalam pembentukan kelompok yang dilakukan itu kita menggunakan pertama analisis data dari peserta didik tentang pengetahuan senam yang dilakukan. Jadi nanti ada 3 kelompok atau 4 kelompok. Yang pertama kelompok yang mahir, yang kedua kelompok yang menengah atau sedang, yang ketiga kelompok yang kurang atau yang cukup. Jadi dibagi seperti itu. Kenapa saya bagi yang mahir ikut yang mahir, sedang ikut sedang,
yang cukup itu pembinaannya biar supaya lebih mudah lagi. Jadi nanti seorang guru atau fasilitatornya itu bisa mudah. Kalau yang sudah mahir itu tinggal bisa diarahkan untuk ke pembelajaran yang berikutnya. Nah, di sini yang sedang mungkin masih perlu bimbingan, kita bisa mendampingi, apalagi yang kurang. Itu seperti itu. Lanjut. Pengembangan dan umpan balik. Guru sebagai fasilitator memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik dalam mengerjakan proyek. Seperti yang baru saja saya katakan, yaitu di sini meskipun murid dituntut untuk menggunakan senam milih sendiri, tapi guru memberikan arahan dalam pemilihan senam. Mungkin terkadang kan ada senam gerakannya agak kompleks, yang susah dan murid sukar melakukannya. Mungkin seperti senam-senam yang aerobik atau yang ibu-ibu atau yang remaja-remaja sekarang dilakukan, itu kan gerakannya agak susah. Nge-beatsnya ada yang cepat, ada yang pelan, bahkan ada yang super sekali. Nah, di sini guru membimbing atau memberikan arahan kepada para peserta didik untuk memilih senam yang mudah dan dengan durasi yang kurang lebih antara 10 sampai 12 menit saja. Seperti itu. Karena di sini sekarang banyak senam untuk anak-anak, apalagi untuk anak-anak TK sekarang banyak sekali variasinya. Itu untuk anak kelas 1, kelas 4, nah rencananya nanti ada 2 senam yang saya tawarkan kepada para peserta didik. Kemudian peserta didik secara berkelompok bekerja sama dalam melaksanakan tugas proyek. Ini sudah pasti setelah memberikan arahan kepada peserta didik terkait dengan materi apa yang harus mereka lakukan dan mereka laksanakan, peserta didik melakukan kegiatan tersebut secara berkelompok. Jadi dalam melakukan pembelajaran, peserta didik melakukan kegiatan berkelompok karena di sini adalah tugasnya berkelompok. Yang terakhir, guru memfasilitasi peserta didik untuk berkonsultasi terhadap tugas yang dikerjakan. Nah, di sini konsultasinya bisa langsung ke sekolah atau bisa melalui chatting, biasanya dengan WA. Ada beberapa siswa ketika yang tak kasih tugas, memang banyak siswa-siswa yang vokal di sini menanyakan, padahal sudah jelas tugasnya seperti apa, tapi dia ditanyakan. Jadi tidak apa-apa, karena kita sebagai fasilitator kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada murid kita. Seperti itu. Lanjut. Presentasi, kemudian di sini murid akan merealisasikan kegiatan tersebut. Yang pertama, menentukan waktu pelaksanaan hasil karya dari proyek yang telah dibuat. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil karya secara berkelompok dalam sebuah acara yang telah dijadwalkan. Kenapa kok saya memilih yang kedua ini nanti? Saya ingin jadi peninggalan dari teman-teman kampus mengajar yang lalu, biar tidak hilang. Jadi nanti kita tetap melakukan gelar karya. Saya ingin tetap ada seperti itu. Jadi dari masing-masing kelas menampilkan gelar karya. Dan di sini nanti hasil dari senam yang dilakukan. Yang pertama adalah ditampilkan pada saat gelar karya. Kalau ada. Seandainya tidak ada, berarti nanti ditampilkan pada saat kegiatan pembelajaran atau pada saat pengambilan penilaian. Nah, dampak dari kegiatan saya ini rencananya nanti setelah menemukan beberapa kelompok pada kelas 5 ini, tujuan akhirnya adalah untuk melakukan senam bersama setiap hari Jumat. Jadi mereka-mereka yang di kelas 5 ini yang sudah mengikuti kegiatan ini itu akan menjadi mentor bagi teman-teman satu sekolah setiap hari Jumat, biar ada variasinya. Kata Bu Indah seperti itu, Mas jangan jalan-jalan terus, kalau senang seperti itu. Nah, tujuan akhir dari ini kebetulan saya dapatnya pendidikan kebugaran, saya ambil senam kreasi, tujuannya di situ. Jadi nanti setiap hari Jumat ada variasi. Mungkin minggu pertama jalan-jalan, mungkin minggu kedua senam. Nah, nanti hasil dari ini anak-anak pada kelompok ini dijadwal
diberi jadwal. Mungkin dalam bulan ini kelompok 1 di depan, dalam bulan apa kelompok 2 yang di depan. Itu seperti itu. Lanjut. Baik, seperti itu presentasi dari saya. Lanjut ke acara selanjutnya langsung, yaitu diskusi dan tanya jawab. Monggo apabila ada pertanyaan dan masukan atau saran. Terima kasih atas waktunya. Saya tertarik sekali dengan program-program yang sudah dipaparkan oleh Pak Krisna. Saya tertarik untuk berkarya, dan memang di SD kami, di Desa ini kan sudah ada agenda untuk perpisahan kelas 6. Nah, rencananya itu kita akan membuat kayak sebuah pagelaran, Pak, di mana nanti dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu akan menampilkan kreasi masing-masing, dikemas secara baik, bagus, itu untuk acara perpisahan sekaligus nanti perpisahan kelas 6 dan perpisahan kepala sekolah. Rencananya seperti itu. Dan kebetulan sekali seperti kayak bersambut di program Pak Krisna ini ada sebuah, bila dikolaborasikan itu sebuah pementasan sangat luar biasa, Pak. Di situ ada gelar karya yang mengaitkan dengan pola gerak seperti itu ya, Pak ya. Dan semoga nanti bukan hanya kelas 5 saja, Pak. Dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa berkolaborasi dengan pembelajaran SPDB. Di kelas 6 sendiri ada gerakan pola lantai, itu mungkin nanti bisa dikolaborasikan ya. Dan ada lagi satu program untuk Jumat apa namanya, Jumat Sehat itu ada senam. Senamnya itu kalau bisa nanti yang rada beda, Pak. Jadi senam kreasi yang menggunakan musik campuran kayak semacam yang sedang viral plus yang lagu-lagu nasional tapi yang berbau pendidikan, itu kayaknya lebih keren. Mungkin itu sedikit masukan dari saya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Aini, tadi ada gerakan yang mungkin sedang viral, itu nampaknya memang bisa dibuat senam kreasi ya. Dulu ini waktu Bu Lulu itu goyang Morena itu terlihat seperti saru ketika didangdut, tapi ternyata ketika dimasukkan ke dalam senam itu tidak masalah. Dilihat ya bagus juga seperti senam. Mungkin iya, dan anak-anak senang malah hafal akhirnya. Nah, ini kalau bisa mungkin kalau zaman sekarang masih ada gerakan yang viral itu dimasukkan ke dalam senam juga. Terima kasih. Saran dan masukan, kritik, awahan, bimbingan yang biasa senam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit masukan, Pak, kalau tadi kan yang diutamakan kan anak-anak ya. Nah, untuk masukan saja untuk Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu guru juga nanti dilatih juga, bisa jadi pemandu juga gitu, Pak. Terima kasih. Baik, cukup 3 saja ya. Baik, terima kasih kepada ketiganya. Pertanyaan sebenarnya itu bukan pertanyaan ya. Ketiganya itu adalah saran dan masukan bagi saya terkait dengan kegiatan ini. Itu namanya berarti sesuai dengan judulnya, rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut apa yang harus saya lakukan di sini? Seperti yang saya katakan, yaitu memberikan tugas kepada anak untuk menjadi pemimpin pada saat kegiatan senam.
Nah, kebetulan tadi ada beberapa masukan dari Pak Bangkit itu mengatakan gunakan senam-senam yang viral. Urusan gerakan di pinggir kali. Yang penting anak merasa senang dan merasa nyaman dalam melakukan senam tersebut. Memang betul seperti apa yang dikatakan Pak Bangkit. Jadi ketika anak melakukan gerakan senam, itu kok senamnya musiknya tidak viral, mereka akan kurang tertarik dengan senam tersebut. Nah, kemudian masukan dari Bu Eni sangat bagus sekali. Jadi bagaimana caranya senam yang ada sekarang, zaman sekarang rata-rata senam menggunakan musik dangdut atau ngebeat house musik, menggunakan lagu-lagu nasional. Saya belum pernah mendengar itu, tapi nanti saya akan coba. Saya akan coba buat menggunakan senam yang gerakannya gerakan-gerakan dangdut, tapi menggunakan lagu-lagu nasional. Tidak apa-apa. Itu tantangan buat saya sebagai guru PJOK. Itu luar biasa sekali masukannya. Barangkali ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya rasa penyampaian diseminasi RPL dari saya ini cukup sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan diseminasi oleh Pak Krisna, sangat luar biasa sekali karena program-program beliau seperti kayak bersambung dengan program-program sekolah, dan semoga kedepannya bisa terwujud dan sukses. Saya selaku pembawa acara menyampaikan banyak terima kasih, dan acara selanjutnya adalah penutup. Perkenankanlah saya menyampaikan sedikit pantun. Birunya laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup acara diseminasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.